Sahabat setia BSJD yang dikasihi Tuhan, perkenalkan nama saya Pendeta Dami Hawini yang bertugas di Resort GKE Muara Tebe. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama kita merendahkan diri, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami Bapa, biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami bisa memahami maksud firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Serta mampukanlah kami untuk menjalani kehidupan kami dengan berpegang teguh pada firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adapun yang menjadi dasar firman Tuhan pada hari ini, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Epanglis, yaitu dari 1 Raja-Raja pasal yang pertama, ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-53, yang akan saya baca dari ayat 38 hingga ayat yang ke-48 di bawah perikop Salomo diurapi menjadi raja. Lalu pergilah Imam Zadok, Nabi Natan dan Benaya bin Yehoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, "Hidup Raja Salomo!" Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil membunyikan suling dan sambil bersukaria ramai-ramai sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Hal itu kedengaran kepada Adonia dan kepada semua undangan yang bersama-sama dengan dia ketika mereka baru habis makan. Ketika Yoab mendengar bunyi sangkakala itu, ia berkata, "Apakah sebabnya kota begitu ribut?" Selagi ia berbicara, datanglah Yonatan anak Imam Abiatar. Lalu Adonia berkata, "Masuklah, sebab engkau seorang kesatria dan tentulah engkau membawa kabar baik." Tetapi Yonatan menjawab Adonia, "Tidak, Tuan kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Raja telah menyuruh supaya Imam Zadok dan Nabi Natan dan Benaya bin Yehoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti menyertai Salomo dan mereka menaikkan dia ke atas bagal betina raja. Imam Zadok dan Nabi Natan mengurapi dia di Gihon menjadi raja, dan dari sana mereka sudah pulang dengan bersukaria sehingga kota menjadi ribut. Itulah bunyi yang kau dengar tadi. Salomo sekarang duduk di atas tahta kerajaan. Juga pegawai-pegawai raja telah datang mengucap selamat kepada Tuan kita Raja Daud dengan berkata, "Kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih masyhur daripada namamu, dan tahtanya lebih agung daripada tahtamu." Dan raja pun telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya. Dan beginilah katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku, yang aku sendiri masih boleh saksikan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi tua itu bisa membuat seseorang kurang bijaksana. Tetapi ketaatan atau kesetiaan kepada Allah dapat menyelamatkan kita. Dan dalam hal ini pada saat tuanya,
Daud membuat sebuah keputusan yang sangat penting, yaitu dengan memilih Salomo untuk menggantikan dia sebagai raja atas Israel. Dan hal itu disampaikannya kepada Batseba bahwa tahta kerajaan Israel akan diwariskan kepada Salomo sesuai dengan apa yang telah dijanjikan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Namun dalam hal ini Daud memberi sebuah perintah yang penting kepada Imam Zadok, Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada untuk membawa Salomo ke Gihon dan mengurapi dia sebagai raja di sana. Lalu mereka melakukan perintah Raja Daud dengan diikuti oleh orang Kreti dan orang Pleti, serta semua rakyat pun mengikuti mereka sambil bersukaria dan meniup seruling. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Adonia mendengar tentang pengangkatan Salomo menjadi seorang raja, Adonia menjadi takut kepada Salomo dan semua pengikutnya meninggalkan dia. Di dalam rasa ketakutannya pada saat itu, dia mencari perlindungan dengan memegang tanduk-tanduk mezbah dan akhirnya dia diizinkan hidup oleh Raja Salomo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui kisah pengurapan Salomo menjadi seorang raja atas Israel ini, kita dapat belajar bagaimana kerap kali sikap kita kurang mampu dalam memberikan perhatian kepada orang-orang yang kita kasihi atau orang yang kita sayangi. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap menunjukkan kesetiaannya yang besar kepada kita, yaitu dengan cara Dia selalu memberikan teguran kepada kita. Karena tidak ada kata terlambat dalam menaati firman Tuhan. Seperti halnya Raja Daud pada saat itu, pada masa tuanya, dia ditegur oleh Allah melalui Nabi Nathan mengenai sikap dan perilaku anaknya, dan dia menaati teguran itu. Sehingga pada akhirnya dari ketaatan dan kesetiaan Daud membuatnya bisa menyelamatkan kerajaannya. Dan ia pun masih bisa melihat pewaris tahta sebelum ia meninggal. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kala kita selalu merasa terancam dalam kehidupan kita. Tetapi dalam hal ini Tuhan tidak akan membiarkan kita terlantar sendiri. Oleh karena itu kita harus terus peka terhadap pimpinannya. Jika kita mendengarkan teguran darinya, kita harus segera taat dan setia kepada Tuhan. Karena tidak ada kata terlambat untuk taat kepada Tuhan, di mana ketaatan kita kepada Tuhan menolong kita untuk dapat memperbaiki setiap kesalahan yang kita lakukan, serta membuka kesempatan bagi kita untuk menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya melalui ketaatan yang ditunjukkan oleh Raja Daud pada saat itu, yang mau mendengar akan teguran Tuhan, juga menjadi teladan bagi kita untuk kita setia dan taat dengan teguran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan saat ini, yang telah mengajarkan kami untuk hidup dalam ketaatan hanya kepada-Mu.
Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat memperbaiki hidup kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami dapat hidup menjadi lebih baik di dalam Engkau. Serta jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup, sehingga kehidupan kami senantiasa menjadi berkat bagi semua orang. Dan biarlah ketaatan kami senantiasa dinyatakan di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.